Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Setiawanka, nomor NIM 20 144010769, jurusan D3 Keperawatan, Politeknik Aisyah Sumatera Barat, dengan dosen Dr. Elsa Yuniarti, M. Biomed. Pembahasan tentang patologi, pembahasan tentang meningitis. Pengertian atau definisi meningitis adalah peradangan pada selaput mendingan, cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Pengertian kedua, meningitis adalah infeksi ruang subarachnoid dan leptomeningen yang disebabkan oleh berbagai organisme patogen. Pengertian ketiga, meningitis adalah infeksi yang menular, sama seperti flu. Pengantar virus meningitis berasal dari cairan yang berasal dari tenggorokan atau hidung. Virus tersebut dapat berpindah melalui udara dan menularkan pada orang lain yang menghirup udara tersebut. Itu secara definisinya. Next. Lanjut. Ini bentuk anatomi fisiologinya. Etiologi adalah meningitis adalah radang meningeal yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Yang paling umum disebabkan bakteri atau kuman virus, walaupun dapat juga disebabkan oleh cendawan, amuba, atau binatang bersel satu yang terekspos racun. Next. Patofisiologi. Otak dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Sebagaimana yang kita ketahui, cairan otak dihasilkan dalam plexus koroid, ventrikel, bergerak atau mengalir melalui subarachnoid dalam sistem ventrikel dan seluruh otak dan sumsum tulang belakang. Diabsorpsi melalui villi arachnoid yang berstruktur seperti jari-jari di dalam lapisan subarachnoid. Organisme, virus atau bakteri yang dapat menyebabkan meningitis memasuki cairan otak melalui aliran darah dalam pembuluh darah otak. Cairan hidung atau sekret hidung atau sekret telinga yang disebabkan oleh faktor tulang tengkorak dapat menyebabkan meningitis karena hubungan langsung antara cairan otak dengan lingkungan dunia luar. Mikroorganisme yang masuk dapat berjalan ke cairan otak melalui ruangan subarachnoid. Next, manifestasi klinik. Manifestasi klinis. Gejala meningitis diakibatkan dari infeksi dan peningkatan TIK. Sakit kepala dan demam atau gejala awal yang sering muncul. Kemudian perubahan pada tingkat kesadaran dapat terjadi letargik, tidak responsif, dan koma. Kemudian iritasi mendingan mengakibatkan sejumlah tanda sebagai berikut, yaitu rigiditas nukal atau kaku leher, upaya untuk fleksi kepala mengalami kesukaran karena adanya spasma otot leher. Kemudian tanda Kernig positif ketika pasien dibaringkan dengan paha dalam keadaan fleksi ke arah abdomen, kaki tidak dapat diekstensikan dengan sempurna. Kemudian tanda Brudzinski yaitu bila leher pasien difleksikan maka dihasilkan fleksi lutut dan pinggul. Next. Klasifikasi. Turun ke bawah dulu, klasifikasi. Meningitis dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, yaitu ada 2. Yang pertama meningitis serosa, yaitu radang selaput otak arachnoid dan piameter yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya adalah Mycobacterium tuberculosa. Penyebab lainnya lues, virus, toxoplasma gondii, dan rickettsia. Yang kedua yaitu meningitis purulenta, adalah radang bernanah arachnoid dan piameter yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain Diplococcus pneumoniae atau pneumokok, Neisseria meningitis atau meningokok, kemudian Streptococcus haemolyticus,
kemudian Staphylococcus aureus, kemudian Haemophilus influenzae, kemudian Escherichia coli, kemudian Klebsiella pneumoniae, kemudian Pseudomonas aeruginosa. Lanjut. Tanda dan gejala umum yaitu diantaranya tanda dan gejala umum yaitu nyeri kepala berat pada pagi hari, makin bertambah apabila batuk dan membungkuk. Kemudian ada kejang, kemudian ada tanda-tanda peningkatan intrakranial, yaitu pandangan kabur, mual, muntah, penurunan fungsi pendengaran, perubahan TTV, dan afasia. Kemudian perubahan kepribadian, lalu gangguan memori dan alam perasa. Dan yang terakhir, trias klasik yaitu nyeri kepala, papil udoma, dan muntah. Next. Pemeriksaan diagnostik ada 5, yaitu fungsi lumbal, ada darah, mikroskopik, CT scan, LP, dan CCS. Untuk pemeriksaan diagnostik ini, kita harus dilakukan oleh operator yang betul-betul menguasai untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti CT scan itu tidak bisa dilakukan oleh operator lain, seperti yang bukan ahlinya. Dan lanjut, untuk penata laksanaan medis ada 2, yaitu penata laksanaan umum dan pemberian antibiotik. Untuk penata laksanaan umum ada 5, diantaranya klien diisolasi di ruang tertentu, kemudian klien diistirahatkan, artinya geraknya dibatasi, jadi lebih banyak untuk istirahat dan kurangi geraknya, artinya tidak kemana-mana, melainkan diistirahatkan di atas bed rest. Kemudian yang ketiga, kontrol hipertemi dengan kompres, pemberian antipiretik seperti paracetamol, asam salisilat agar tensinya normal kembali dalam batas normal. Kemudian yang ketiga, kontrol kejang, ya seperti diazepam, phenobarbital. Yang kelima, kontrol peningkatan tekanan intrakranial itu dengan manitol, kortikosteroid, pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi yang kita berikan. Kemudian yang kedua, pemberian antibiotik. Yang pertama diberikan 10 sampai 14 hari, sedikitnya 7 hari bebas panas. Kemudian yang kedua, antibiotik yang umum diberikan yaitu ampicillin, gentamicin, chloramphenicol, dan cephalosporin. Kesimpulannya, meningitis adalah radang dari selaput otak atau arachnoid dan pyometer. Kemudian penyebab utamanya adalah bakteri dan virus. Kemudian meningitis disebabkan oleh berbagai macam organisme. Namun kebanyakan pasien mempunyai faktor predisposisi seperti fraktur tulang tengkorak, infeksi, operasi otak, dan sumsum tulang belakang. Seperti yang disebutkan di atas bahwa meningitis disebabkan oleh bakteri dan virus. Maka meningitis dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu meningitis purulenta dan meningitis serosa. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.